Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, sekarang kita udah mulai memasuki fase new normal ya. Jadi udah ada yang kembali beraktivitas seperti sedia kala, baik itu bekerja di kantor, terus juga mungkin ada usaha ya. Tapi ada beberapa juga yang masih libur, terutama anak sekolah, jadi masih nunggu keputusan pemerintah. Tapi new normal ini kita juga harus tetap melakukan atau menerapkan protokol kesehatan yang udah diputuskan oleh pemerintah. Jadi stay safe and tetap pakai masker juga untuk keluar rumah. Nah, talking about coronavirus atau COVID-19, jadi kali ini aku mau berbagi tentang kosakata yang biasanya digunakan dalam berbagai media, baik itu media online media atau surat kabar ya, untuk memberitakan COVID-19 ini dan perkembangannya. Nah, jadi ada beberapa kosakata yang akan aku share tentunya dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, kalian bisa subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan juga bisa komen di video aku. Oke, ada yang pertama yaitu symptom. Jadi symptom ini adalah artinya dalam bahasa Indonesia gejala. Jadi biasanya penyakit termasuk COVID-19 ini atau coronavirus itu menimbulkan gejala terlebih dahulu ketika kita atau orang-orang terkena virus ini. Dan simptom ini adalah kata yang juga biasa digunakan dalam infografis ya. Jadi infografis itu singkatan dari information and graphic. Itu adalah bentuk dari visualisasi data yang menginformasikan tentang perkembangan coronavirus supaya lebih mudah dipahami, seperti itu. Oke, contoh kalimat yang biasanya kita bisa gunakan untuk kata symptom ini aku akan kasih contoh, yaitu one of the common symptoms of coronavirus is dry cough. Yang artinya salah satu dari gejala coronavirus adalah batuk kering, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah droplets. Nah, droplets ini artinya percikan air yang biasanya dikeluarkan ketika seseorang itu batuk dan bersin. Nah, jadi droplets ini salah satu cara seseorang itu menularkan virus ini gitu. Nah, untuk contoh kalimat dari droplets ini adalah COVID-19 can be spread in droplets. Artinya COVID-19 bisa disebarkan atau ditularkan melalui droplets atau percikan air dari batuk atau bersin. Selanjutnya ada outbreak, artinya adalah kejadian luar biasa ataupun penjangkitan. Jadi memang COVID-19 ini sudah mengglobal ya teman-teman, jadi termasuk isu global dunia juga, karena ini adalah benar-benar penjangkitannya pun tersebar di banyak negara termasuk di Indonesia juga. Untuk contoh kalimatnya aku bisa kasih seperti ini. Jadi we can see the news of coronavirus outbreak through social media. Yang artinya adalah kita dapat melihat berita tentang penjangkitan coronavirus di media sosial. Lalu ada juga death toll.
Jadi death toll ini artinya korban jiwa ya teman-teman. Ini istilah lainnya victims, istilah lain dari korban. Dan biasanya ini juga terdapat di berita-berita yang bisa kita baca secara online atau yang kita tonton di TV. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu the death toll of coronavirus has reached more than 5,000 in the world. Dan artinya adalah korban jiwa dari coronavirus ini sudah mencapai lebih dari 5.000 kasus di dunia. Ada juga fatality yang artinya adalah kematian, dan ini hampir mirip seperti death toll tadi. Kata ini seringkali digunakan juga untuk menginformasikan sebuah atau suatu kematian yang berasal dari perang, kecelakaan, bencana, dan juga penyakit. Nah, untuk kalimatnya ada contohnya seperti ini, teman-teman. Indonesia does some research about fatality rate of coronavirus. Yang artinya Indonesia melakukan penelitian tentang angka kematian ya yang berkaitan dengan coronavirus. Nah, teman-teman, ada lagi nih masih tentang COVID-19 ya, karena memang kita lagi ngebahas COVID-19. Ada kosakata yaitu mass testing. Nah, mass testing ini biasanya ada juga yang menyebutkan rapid testing. Jadi ini artinya adalah tes massal. Nah, tempo hari ada juga beritanya kalau pemerintah Indonesia itu akan melakukan tes massal ya untuk beberapa daerah seperti itu atau tempat-tempat tertentu. Nah, aku bisa kasih contoh juga untuk kalimatnya itu. Mass testing, Health Department said mass testing is necessary for some areas. Yang berarti Departemen Kesehatan mengatakan tes massal diperlukan untuk beberapa area atau beberapa daerah. Ada juga contagion. Nah, contagion ini artinya penularan, dan ini adalah istilah lain dari transmission atau infection. Jadi kita bisa mengganti kata transmission dan infection dengan contagion ini yang berarti penularan. Nah, teman-teman, untuk contohnya aku bisa kasih begini. The first contagion of coronavirus is rapidly increased. Jadi artinya penularan coronavirus yang pertama itu meningkat secara cepat. Nah, lalu ini yang paling populer dan juga ini terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia, yaitu panic buying. Jadi panic atau panic buying. Ini adalah situasi ketika masyarakat atau warga itu panik ya, merasa panik karena virus ini, sehingga mereka tuh kayak model berlomba-lomba atau berbondong-bondong untuk membeli bahan-bahan makanan atau sembako, terus terutama hand sanitizer, lalu masker ya, pokoknya yang berhubungan dengan kebersihan, hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan kayak sabun juga malah ada di beberapa tempat itu juga kosong stoknya ya. Jadi panic buying ini tidak dianjurkan ya teman-teman, karena akan berdampak buruk juga terhadap masyarakat lain. Karena aku juga ngalamin sendiri nih waktu cari
masker atau hand sanitizer, dan juga kayak pembersih lantai pun di daerah aku itu sempat yang kayak kosong di banyak pusat perbelanjaan yang besar seperti itu. Jadi ini nggak boleh gitu. Dan untuk kalimatnya aku bisa kasih people are panic buying because of coronavirus pandemic. Jadi artinya adalah orang-orang berbondong-bondong membeli, menghabiskan stok bahan-bahan baku karena coronavirus, karena pandemi coronavirus gitu. Oke, teman-teman, itulah tadi beberapa kosakata yang bisa kalian gunakan atau pelajari mengenai coronavirus atau COVID-19 ini. Jadi biar kalian juga bisa mengerti, atau mungkin ada yang misalnya belum pernah dengar atau kurang familiar dengan kata-kata yang tadi aku sebutkan dan jelaskan. Dan semoga ini bisa menambah kosakata kalian ya, dan kalian juga bisa menggunakannya untuk mencoba berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum.